Sesungguhnya Allah senantiasa mentajalli pada hati manusia semuanya yang menghendaki taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Tapi di hati itu ada kotoran-kotoran nafsu syahwat yang senantiasa memenuhi di ruang hati. Karena penuhnya ruang hati itu dengan nafsu syahwat, nafsu rububiyah, nafsu syaitoniyah, nafsu bahimiyah, hingga tidak ada satu jengkal tempat pun untuk nur ilahiyah yang akan masuk di hati orang itu. Hingga tak terlihatlah Allah SWT. Ibarat cermin, tidak ada satu secercah cahaya pun bisa ditangkap cermin, karena semua cermin terlumuri debu barangnya. Apapun sinar memasuk, gambar tetap tidak terlihat. Itulah kehidupan manusia yang senantiasa ditutup oleh nafsu syahwat. Para hadirat yang kami hormati, nafsu syahwat, nafsu keinginan, ingin iku, ini dan sebagainya, ingin berkuasa, ingin kaya, ingin surga, ingin neraka. Para hadirat yang kami hormati, nafsu tadi dibagi menjadi 4, yaitu 1 nafsu bahimiyah, nafsu yang perangainya seperti binatang, inginnya, syahwatnya manusia ingin makan, ingin minum, ingin kaya, ingin berkuasa, ingin itu saja. Dia bekerja ingin kaya, dia ibadah ingin masuk surga, ingin selamat neraka. Tidak ada satu tempat pun ingin melakukan perintahnya Allah SWT. Dia ibadah bukan karena perintah Allah, tapi karena ingin surga. Dia belajar karena ingin alim, ingin pandai, bukan karena perintah Allah. Pokoknya Allah sudah tidak ada sejengkal di hati orang yang demikian itu. Itulah gambaran binatang, ayam, kambing. Dan itu kita semua memiliki nafsu ini. Ada lagi nafsu sabuiyah, nafsu yang pengerangainya seperti binatang buas, keinginannya sama seperti binatang jinak, ditambah kebuasannya, menerkam yang lain, makan yang lain, merugikan yang lain. Itu kehidupan manusia ada semua, termasuk kula lan panjenengan sedaya. Yang ketiga, nafsu syaitoniyah, nafsu yang inginnya mengajak maksiat. Kalau diajak ibadah malas, diajak bangkit malam malas. Yang terada dalam hatinya hanya ingin maksiat. Ini maka disebut nafsu syaitoniyah, yang perangainya seperti syaiton. Kemudian nafsu yang paling berbahaya para hadirat indah tasawuf, nafsu rububiyah, nafsu yang keinginannya dipertuhankan, mengaku berkuasa, mengaku punya kemampuan, mengaku kaya, mengaku pandai, mengaku tampan, mengaku cantik, mengaku semuanya. Bahkan mengaku hidup, mengaku punya kekuatan, mengaku inilah disebut rububiyah, karena aku itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada aku selain akunya Tuhan. Tidak ada hidup selain hidupnya Tuhan. Hidup kita itu dihidupkan Tuhan. Kekuatan kita dikuatkan Tuhan. Penglihatan kita diperlihatkan Tuhan. Maka barang siapa yang mengaku, aku melihat, aku pandai, itu sama dengan mengaku jadi Tuhan para hadirat. Yang itu adalah syirik khafi, sudah menyekutukan Allah dengan diri kita. 4 perkara inilah anak-anakku hadirin hadirat yang menutupi hati kita, yang kesemuanya disimukan jadi nafsu syahwat dalam diri manusia, yang menutup mata hatinya hingga tidak melihat Allah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, para ahli tasawuf menggali jalan bagaimana manusia dekat pada Allah, untuk mengeluarkan nafsu syahwat dari hati kita, untuk menjinakkan supaya nafsu bisa dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dikuasai nafsu, bukan kita ditupai nafsu,
tapi nafsu harus kita tumpahi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mbah Yai menuntun kita. Manusia itu bergerak semua karena kehendak, karena keinginannya. Dia ingin sekolah karena ingin pandai. Dia bekerja karena ingin dapat uang. Dia tidur karena kantuk. Dia makan karena lapar. Dorongan-dorongan manusiawi nafsu inilah yang harus kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hakikatnya nafsu itu tidak bisa dihapus dalam diri manusia. Yang hanya bisa dijinakkan dan dimanfaatkan untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita ingin sholat, ingin surga, kita kemudian berwudu. Ketika kita sholat, dirombak hati kita, bukan karena surga, tapi lillahi ta'ala, karena perintah Allah. Kita ingin puasa supaya diijabahi Allah. Kemudian ketika kita mau niat nawaitu summa ghadin, kita lillah, tidak karena tujuan kita. Itu namanya nafsu dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah SWT. Jangan kita sholat, di dalam sholat ternyata yang tampak surga dan neraka. Para hadirin yang kami hormati, untuk menghapus ananiyah inilah Mbah Yai memberikan apa yang disebut lillah dan billah. Ananiyah mengaku bisa, harus diberantas dengan billah, yaitu kita melihat, kita mendengar, itu semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilatih dalam hati lillah dan billah, lirrasul birrasul. Dilatih senantiasa. Tapi para hadirat, kalau belum dapat taufik hidayahnya, tidak bisa.